Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me, with Ustazah Indah. We will learn about English. The topic for today is about passive voice atau kalimat pasif. But before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi what is the difference of active and passive voice? Apakah perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif? Nah, jadi kalimat aktif atau active voice adalah kalimat yang subjeknya melakukan tindakan aksi atau kegiatan. Contohnya, the students clean the class every day. Murid-murid membersihkan kelas setiap hari. Nah, jadi si students ini sebagai subjek. Nah, subjek disinilah yang melakukan kegiatan atau tindakan bersih-bersih, membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kelas. Subjek melakukan tindakan. Sedangkan kalimat passive voice adalah kebalikannya. Kalimat yang subjeknya menerima atau dikenai tindakan. Nah, jadi dibalik. The class is cleaned by the students every day. Kelas, nah sebagai subjek, ya kelas di sini sebagai subjek, dikenai tindakan oleh si students. Ditindai apa? Dibersihkan. Nah, jadi gampangnya dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif itu adanya imbuhan dibersihkan, kan? Ditulis, dibaca, itu adalah contoh kalimat pasif. Nah, kalimat pasif lebih tepat digunakan jika pertama, pelakunya tidak diketahui. Contohnya pada kalimat berikut ini. Every year, hundreds of motorcycles are stolen in the city. Setiap tahun, ratusan sepeda motor dicuri di kota ini. Jadi kita tidak tahu pelakunya siapa yang mencuri. Ya, yang menjadi pusat perhatiannya adalah si sepeda motor ini. Oke. Yang kedua adalah fokusnya pada penerima tindakan, bukan pelaku. Contohnya pada kalimat berikut. Our school was established in 1995. Sekolah kami dibangun pada tahun 1995. Yang menerima tindakan adalah sekolahnya, bukan orang yang membangunnya. Sekolahnya dibangun pada tahun 95. Jadi yang fokus adalah pada penerima tindakan. Diapain sekolahnya? Dibangun. Jadi sekolahlah yang menjadi fokus utama. Yang ketiga adalah jika kita tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya. Contohnya pada kalimat berikut. The front door was left open all night. Pintu depan dibiarkan terbuka sepanjang malam. Nah, jadi kita tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya. Jadi kita hanya menyebutkan yang dikenai tindakan. Ya, sebagai subjek di sini adalah the front door. Pintu depan ditinggalkan terbuka sepanjang malam. Kalau kita mengubahnya ke dalam kalimat aktif, misalnya, seseorang membiarkan pintu depan terbuka sepanjang malam, gitu kan? Nah, jadi kalau kita tidak mau menyebutkan siapa pelakunya, kita ubahlah tadi the front door-nya menjadi subjek di depan. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada bagian mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sebagai catatan, untuk diingat, kalimat aktif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif
hanya kalimat aktif transitif atau kalimat yang memiliki objek. Contohnya, bayi itu minum susu. The baby drinks the milk. Nah, pada kalimat ini terdapat subjek the baby, kata kerja drinks, dan objek the milk. Bayi itu meminum susu. Apa yang diminum? Susu. Siapa yang diminum? Siapa yang meminum susu? Bayi. Jadi adanya objek pada kalimat barulah bisa diubah ke kalimat pasif. Kalau tidak ada objek, maka tidak bisa diubah ke kalimat pasif. Contohnya, bayi itu menangis. Tidak ada objek pada kalimat itu. Bayi itu menangis. Sudah. Yang ada hanya subjek dan kata kerja. Kita masuk ke pola dasar passive voice atau pola dasar kalimat pasif. Rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3, kata kerja yang diubah ke dalam bentuk kata kerja ketiga, plus by yang artinya oleh, plus agent atau pelaku yang melakukan tindakan kepada si subjek. Ingat ya, subject plus to be plus verb 3 plus by plus agent. 6 langkah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Step 1. Langkah pertama. Kenali subjek, verb, dan objeknya. Nah, pada kalimat ini, the children eat the cake. Subjeknya adalah the children, eat sebagai kata kerja, dan the cake sebagai objek. Anak itu memakan kue. Step yang kedua adalah ubah objek pada kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Nah, kita ubah objeknya, the cake, kita ubah menjadi subjek di depan. The cake pindah ke depan. Children-nya pindah ke belakang. Jadi dibalik. Karena ubah objek yang tadinya the cake menjadi subjeknya di depan. Oke. Step ketiga, langkah ketiga. Tentukan bentuk tenses dari kata kerja tersebut. Nah, dari kalimat ini kita bisa tentukan tenses apa yang digunakan. Ya, tenses present tense, simple present tense. Step yang keempat, cari to be dari tenses tersebut. Simple present tense, to be-nya ada 3, is, am, are. Nah, jadi kalau the cake sebagai subjek, the cake, ya, makanan, kue, berarti to be-nya adalah is. To be-nya adalah is. He, she, it, to be-nya adalah is. I, to be-nya adalah am. You, we, they, to be-nya adalah are. Ya, jadi tadi to be-nya di sini the cake adalah is. Oke. Step yang kelima. Tambahkan kata kerja yang diubah ke bentuk kata kerja ketiga. Nah, tadi kan kata kerjanya it, ya kan? Kita ubahlah it ini menjadi kata kerja bentuk ketiga. Nah, bentuk kata kerja ketiga dari it adalah eaten, dimakan. Nah, maka bentuk pasifnya adalah the cake. Ya, the cake tadi kan sebagai objek, pindah dia ke depan sebagai subjek, ditambah to be-nya is, ditambah kata kerja bentuk ketiga, eaten. Jadi sampai di sini tulisannya yang benar adalah the cake is eaten. Step yang keenam, tambahkan pelakunya dengan kata by plus agent atau pelaku. Nah, jadi hasil akhirnya menjadi seperti ini. The cake is eaten by
the children. The children sebagai agent atau pelaku. Kue itu dimakan oleh anak itu. Oke, itulah dia pembelajaran hari ini. Untuk pembelajaran ke depan, kita akan mempelajari passive voice dalam berbagai tenses. Nah, tadi kan kita hanya mempelajari tentang tenses passive voice dalam tenses simple present tense. Nah, minggu depan kita akan mempelajari passive voice dalam tenses lainnya. Okay? I hope you can understand. If you have any question, please ask me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.